Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekord dari kelompok tukak lambung yang beranggotakan 1. Miftahul Jannah Ainun Nafis, 2. Jordan Kenjiro, 3. Ning Rusmiati, 4. Esti Tri Cahyani, 5. Elriza Vinkasari, yang ke-6 saya sendiri Lutfia Diaul Amalia. Tukak lambung atau ulcus prepticum atau ulcus duodenum. Definisi tungkak lambung sendiri yaitu luka atau lesi pada lambung atau duodenum yang disebabkan ketidakseimbangan antara faktor agresif, sekresi asam lambung, pepsin, dan infeksi bakteri H. Pylori dengan faktor perlindungan mukosa, prostaglandi, gastric mucus, bikarbonat, dan aliran darah mukosa. Itu disebabkan oleh MAH akut, bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat NSAID, dan konsumsi alkohol. Patologi asam lambung meningkat maka akan merangsang syaraf kolinergik sehingga menimbulkan motilitas lambung meningkat dan menyebabkan nyeri. Yang kedua, ketika asam lambung meningkat, maka mukus akan berkurang dan menyebabkan ulcerasi atau disebut dengan proses luka terbuka dan menyebabkan epitel rusak. Yang ketiga, apabila asam lambung meningkat akan merangsang syaraf simpatik dan menyebabkan mual. Mekanisme kerja obat. 1. Antasida, menetralisir asam lambung yang berlebih. Yang kedua, antagonis reseptor H2, mengurangi sekresi asam lambung dengan cara berkompetensi dengan histamin untuk berkaitan dengan reseptor H2 pada sel pariental lambung. Apabila histamin berkaitan dengan reseptor H2, maka akan dihasilkan asam. Yang ketiga, penghambatan pompa proton akan memblokir kerja enzim K+H+ATP fase yang bekerja memompa ion H+ keluar menuju rongga lambung dan bertukar dengan ion K+. Mekanisme kerja enzim AT fase bisa dilihat sebagai berikut. Yang keempat, analog prostaglandin, mengurangi sekresi asam lambung dan menambah sekresi mukus, sekresi bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah mukosa. Yang kelima, lapisan pelindung, membentuk selaput pelindung di dasar ulkus. Yang keenam, antibiotik, berfungsi untuk membunuh bakteri H. pylori seperti amoxicillin, metronidazole, clarithromycin, erythromycin, trisulfa, cotrimoxazole. Penggolongan obat tungkak lambung. 1. Antasida, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, magnesium trisiklat, sukralfat. Yang kedua, penghambat produksi asam, ranitidin, famotidin, simetidin. Yang ketiga, analog prostaglandin, misoprostol. Yang keempat, penghambat pompa proton, omeprazol dan lansoprazol. Golongan obat dan spesialit. Antasid. 1. Nama generiknya aluminium hidroksida. Nama dagang Alukol dengan pabrik Sanbe. Contoh yang kedua, magnesium hidroksida. Nama dagang Anflat dengan pabrik Hikfram. Yang kedua, penghambat produksi asam. Itu contoh obatnya. 1. Ranitidin
yang nama dagangnya Rantin dengan pabrik Kalbe Farma. Contoh yang kedua, Cimetidine dengan nama dagang Cimexol dengan pabrik Solat. Yang ketiga, analog prostaglandin. Contoh yang pertama, misoprostol dengan nama dagang Citrosol dengan pabrik Otto. Yang keempat, penghambat pompa proton. Contoh yang pertama, lansoprazol dengan nama dagang Lancet dengan pabrik Kalbe Farma. Contoh yang kedua, omeprazol dengan nama dagang Lokev dengan pabrik Invars. Cara kerja obat tungkak lambung bisa dilihat di dalam video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peptic ulcer atau yang sering disebut sebagai tukak lambung. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari peptic ulcer. Peptic ulcer itu mudahnya diartikan sebagai adanya luka atau defek di gaster, di lambung, atau di duodenum. Nah, di mana luka itu terjadi dari membran mukosa yang paling atas sampai ke layer yang dalam. Nah, penyebab dari peptic ulcer itu sendiri cukup banyak. Yang pertama, bisa disebabkan karena infeksi kuman Helicobacter pylori. Yang kedua, bisa disebabkan karena penggunaan NSAID. Yang ketiga, bisa disebabkan karena stress-induced mucosal damage. Dari ketiga penyebab tersebut, kunci utama dari peptic ulcer itu terdapat pada asam lambung dan juga pepsin. Jadi kita itu harus mengetahui bagaimana sih proses sekresi dari HCl dan pepsin tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang HCl dulu. Kapan sih HCl itu disekresi? Jadi HCl itu akan disekresi pada dua waktu. Waktu yang pertama, dia itu akan disekresi walaupun tubuh itu dalam keadaan puasa. Jadi walaupun nggak ada makanan di lambung, HCl itu tetap akan keluar. Kenapa? Karena dia mengikuti irama sirkadian tubuh. Waktu yang kedua, HCl itu akan disekresi apabila ada makanan yang masuk ke lambung. Nah, porsi HCl atau jumlah HCl yang tersekresi akibat adanya rangsang dari makanan itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan HCl yang tersekresi akibat irama sirkadian tubuh. Nah, hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah proses dari sekresi HCl itu sendiri. Jadi HCl itu baru akan tersekresi apabila ada rangsang pada reseptor histamin, reseptor kolinergik, dan juga reseptor gastrin pada sel parietal lambung. Apabila rangsang sudah diterima oleh reseptor tadi, rangsang akan diproses, dan nanti oleh proton pump akan terjadi pertukaran proton, pertukaran H+, dan ujung-ujungnya HCl akan disekresi ke lumen di lambung. Nah, tadi itu sekilas mengenai proses sekresi dari HCl. Yang kedua, sekarang kita akan membahas mengenai pepsin. Jadi tadi kan penyebab kunci utamanya kan ada dua, asam lambung dan juga pepsin. Tadi kita sudah bahas tentang HCl, sekarang kita masuk ke pepsin. Nah, pepsin itu merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Jadi enzim pepsinogen yang akan dikeluarkan oleh sel Chief di lambung itu baru akan teraktivasi bila suasana lambung itu asam. Setelah teraktivasi, maka pepsinogen itu akan berubah menjadi pepsin. Nah, fungsi dari pepsin ini untuk memecah protein. Nah, oleh karena itu, biasanya obat-obatan yang digunakan untuk mencegah adanya peptic ulcer itu sangat berkaitan dengan mekanisme sekresi dari HCl yang tadi sudah kita bahas itu. Jadi, obat pertama yang sering digunakan adalah golongan antasida, di mana antasida itu merupakan obat yang sifatnya itu basa lemah. Jadi apabila dia bertemu dengan asam lambung, maka akan bereaksi membentuk garam dan air, seperti reaksi asam basa biasa. Tujuan dari penggunaan antasida itu adalah untuk menurunkan keasaman pada lambung. Namun kemampuan tiap obat antasida untuk mengurangi keasaman lambung itu berbeda-beda. Hal tersebut itu tergantung pada rate disolusi obatnya, kemudian kelarutan obat di dalam air, dan juga rate dari pengosongan lambung. Contoh obat golongan antasida ini adalah MgOH, dan ALOH 3 kali. Obat kedua yang sering digunakan adalah obat golongan H2 blocker. Jadi H2 blocker ini dia itu akan bekerja secara kompetitif
pada reseptor H2, reseptor histamin, di sel parietal lambung, sehingga dia itu akan mengurangi jumlah sekresi dari HCl. Nah, contoh dari obat golongan H2 blocker ini adalah ranitidin. Obat ketiga yang juga sering digunakan adalah golongan PPI atau proton pump inhibitor. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai proses sekresi dari HCl. Nah, sekresi dari HCl itu kan ujung tombaknya itu kan ada di proton pump. Jadi apabila ada pertukaran H+, maka baru HCl itu keluar. Jadi apabila pompa protonnya dihambat oleh PPI ini, maka tidak akan terjadi pertukaran H+, sehingga HCl itu tidak akan tersekresi. Walaupun sudah ada rangsang di sebelumnya, sudah ada rangsang dari histamin, cholinergic, dan juga gastrin, tapi kalau pompa protonnya diblok, tetap HCl itu tidak akan keluar. Nah, contoh dari obat golongan PPI ini adalah omeprazol. Oke,